Masjid Agung Banten didirikan pada tahun 1566 Masehi oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra Sunun Gunung Jati. Masjid ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah Kesultanan Banten yang masih berdiri hingga kini. Ciri khas Masjid Agung Banten. Yang pertama, memiliki menara yang menyerupai mercusuar. Kedua, memiliki perpaduan arsitektur dari berbagai budaya seperti Jawa, Cina, dan Eropa. Ketiga, memiliki desain eklektik, bukti pengaruh internasional di Banten pada saat pembangunannya. Keempat, memiliki taman yang dibangun atas perintah Sultan Abdul Qahar. Dan yang terakhir atau yang kelima, memiliki makam Sultan-Sultan Banten dan keluarganya. Nilai historis masjid. Yang pertama yaitu salah satu dari 10 masjid tertua di Indonesia. Kedua, salah satu dari sedikit peninggalan yang tersisa dari bekas kota kuno Banten. Dan yang terakhir atau yang ketiga, bukti kejayaan kota pelabuhan Banten. Keunikan masjid yaitu memiliki atap bangunan utama yang bertumpuk 5 yang mirip pagoda Cina, dan memiliki 2 paviliun tambahan masjid yang terletak di sisi selatan bangunan. Inti masjid yang dinamakan Tiyamah. Keraton Kaibon adalah keraton peninggalan Kesultanan Banten yang dibangun pada tahun 1815. Keraton ini dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah, Ibu Sultan Syafiuddin, Sultan Banten ke-21. Keraton ini dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1832. Sejarah Keraton Kaibon. Sultan Syafiuddin membangun Keraton Kaibon sebagai persembahan kepada ibunya Ratu Aisyah. Nama Kaibon berasal dari kata kaibuan yang berarti keibuan, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Keraton Kaibon merupakan keraton kedua di Banten setelah Keraton Surosowan. Keraton Kaibon masih digunakan hingga masa pemerintahan Arya Adi Santika, Bupati Banten yang pertama yang mendapat dukungan Belanda. Keraton Kaibon dibongkar oleh Belanda dengan alasan membutuhkan material untuk membangun pusat pemerintahan di Serang. Status Keraton Kaibon saat ini sisa reruntuhan. Keraton Kaibon telah ditetapkan statusnya sebagai situs cagar budaya. Keraton Kaibon merupakan sebagai dari kompleks wawasan sejarah Banten lama. Danau Tasikardi merupakan situs cagar budaya di Kabupaten Serang, Banten yang memiliki sejarah panjang. Danau ini dibangun pada masa Kesultanan Banten dan menjadi bagian dari kawasan Banten Lama. Sejarah pembangunan Danau Tasikardi dibangun pada masa Sultan Banten kedua, Maulana Yusuf. Pada abad ke-16, danau ini dibangun sebagai penampungan air dari Sungai Cibanten untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan air bersih keluarga kesultanan. Danau ini juga digunakan sebagai tempat rekreasi keluarga kesultanan dan menerima tamu kenegaraan. Sejarah pulau di tengah danau. Di tengah danau terdapat pulau kecil yang disebut Pulau Keputren. Pulau ini awalnya diperuntukkan sebagai tempat bertafakur bagi ibunda sultan. Pulau ini kemudian menjadi tempat rekreasi keluarga sultan. Sejarah situs cagar budaya. Pada tanggal 16 Juni 1998, Danau Tasikardi diakui sebagai situs cagar budaya dengan status tanah milik negara. Danau Tasikardi menjadi destinasi wisata, observasi, penelitian, dan budaya. Nama Tasikardi. Nama Tasikardi berasal dari kata tasik dan ardi, di mana tasik berarti air dan ardi berarti taman. Museum Negeri Provinsi Banten diresmikan pada 29 Oktober 2015 oleh Gubernur Banten pada saat itu yakni Rano Karno. Namun museum ini pada mulanya adalah pendopo Gubernur Banten dan pada mulanya adalah kantor residen Banten yang berdiri pada 26 Januari 1821. Museum Situs Kepurbakalan Banten Lama ini menyimpan lebih dari 1000 artefak penting, seperti keramik kuno dari Tiongkok dan Timur Tengah,
naskah-naskah kuno, serta benda-benda ritual yang digunakan pada masa kesultanan. Koleksi di Museum Situs Kepurbakalan Banten Lama antara lain meriam Ki Amuk, kapak batu, arca nandi, memolo atau hiasan atap, mata uang, keramik dan gerabah. Keramik asing yang ditemukan di Banten Lama berasal dari Cina, Jepang, Vietnam, Timur Tengah, dan Eropa.